Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Apakah sebuah spontanitas atau direncanakan penganiayaan tokoh-tokoh agama ini? Kami akan bahas bersama Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Hari Goldenheart, korban penyerangan Ustadz Abu Syahid Caniago, Wakil Kepala BPIP Prof. Haryono, dan mantan Kepala Bais Laksda Purnawirawan Soleman B. Ponto. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Saya ingin ke pihak kepolisian terlebih dahulu. Pak Hari, benarkah pelaku ini mengaku sebagai seorang komunis? Terlalu terburu-buru ke arah sana ya. Jadi sejak kejadian hari Senin kemarin, Bapak Kapolda telah memerintahkan membentuk tim gabungan untuk mengusut dan melakukan penyelidikan atas kasus ini. Beberapa langkah yang terus kita lakukan, bahkan sampai dengan hari ini, termasuk kita melakukan metode-metode penelusuran menggunakan scientific crime investigation. Di antaranya yaitu melalui penggunaan metode pengenalan sidik jari, kemudian pengenalan raut wajah untuk meneliti dan membandingkan serta untuk mengetahui data dari si pelaku. Kemudian penyidik juga sempat berkomunikasi dengan dua orang kakak kandung daripada pelaku yang berada di wilayah Aceh dan mendapatkan keterangan bahwa pelaku atau yang berinisial H ini, menurut keterangan kakak kandung pelaku, pernah menderita atau mengidap sakit jiwa dan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Dan selama dirawat tersebut, pelaku ini sempat 2 kali melarikan diri dari Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Namun penyidik masih terus melakukan tindakan penyelidikan. Dan direncanakan besok kami dari penyidik Polresta Barelang akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku ya, melalui atau dengan menggunakan ahli psikologi. Baik, Pak Hari, atas keterangan yang diberikan oleh kakak kandung pelaku ini, apakah kemudian pihak kepolisian akan kembali memastikan kondisi kejiwaan pelaku, melakukan pemeriksaan kejiwaan misalnya kepada pelaku ini? Ya, itu pasti kita akan lakukan, Mbak, karena itu baru keterangan dan kami juga telah melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa Aceh ya di Banda Aceh untuk meminta rekam medis selama yang bersangkutan dirawat di sana. Namun itu tidak menjadikan sebuah dasar yang kuat untuk kami ya untuk terus melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Tapi selama dilakukan pemeriksaan, bagaimana kondisi kejiwaan dari pelaku ini? Apakah bisa berkomunikasi dengan lancar misalnya? Dari hasil sementara memang petugas ataupun penyidik sempat beberapa kali ya menyampaikan beberapa pertanyaan, namun pelaku ini sendiri tidak memberikan jawaban ataupun tidak bisa fokus dalam menjawab pertanyaan daripada penyidik. Apakah pelaku ini memang berasal dari Aceh artinya, Pak? Pak Hari? Apakah pelaku ini berasal dari Aceh? Pak Hari, bisa mendengar suara saya? Iya. Ya, kemudian apa yang dilakukan pelaku ini di Batam? Apakah memang ada pekerjaan di sana atau seperti apa? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi. Kami akan kembali mencoba menghubungi Kombes Pol Hari Goldenheart, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau. Saya ke wakil. Putus suaranya, Mbak. Baik, saya akan ke Wakil Kepala BPIP terlebih dahulu, Pak Haryono. Isu komunisme kembali mencuat melalui penyerangan ini yang kemudian pelakunya mengaku sebagai komunis. Bagaimana tanggapan dari BPIP? Ya, tentunya kita menunggu hasil riset, hasil pengungkapan dan penelusuran pihak aparat penegak hukum ya. Mudah-mudahan kita sebagai sebuah bangsa yang sudah 76 tahun merdeka, kita makin dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga ketika ada informasi komunisme,
itu tidak serta-merta kita reaktif dan emosional, tapi menunggu apakah betul orang yang menyerang Ustadz dan mengaku ini orang komunis atau tidak. Dan kebetulan tadi baru kita dengar dari Kompes Hari bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penelusuran, bahkan menelusuri jejak atau bukti-bukti kalau yang bersangkutan benar pernah dirawat di rumah sakit jiwa atau tidak. Ini yang harus kita kerjakan. Bagaimana kondisi kejiwaan dari pelaku itu? Saya ingin ke Laksda TNI Soleman B. Ponto. Pak Soleman, banyak kemudian tokoh agama kita ketahui yang diserang, bahkan ini terjadi sudah sejak 2018 lalu. Dan secara kebetulan penyerangan Ustadz ini terjadi pada September 2020 dan September 2021. Apakah ini murni kebetulan atau menurut Anda ada unsur kesengajaan di sini? Ya, saya kira itu kebetulan ya. Itu hanya kebetulan saja. Itu. Tidak ada kesengajaan dalam hal itu. Jadi kalau itu dikaitkan dengan komunis seperti kata Pak Haryono tadi, saya kira itu masih terlalu dini ya untuk itu. Karena bicara komunis itu tentunya apakah benar ada organisasi yang berasas komunis, apakah di mana, apakah ada ajaran komunis itu. Jadi banyak kalau kita melihat itu. Sehingga kalaupun ini terjadi sekarang dengan mengaku itu, saya kira ini masih baru satu kebetulan saja. Masih terlalu dini kita untuk memutuskan itu, saya kira. Baik, dengan pengakuan pelaku sebagai komunis sendiri, analisa Anda sementara seperti apa? Saya kira dengan pengakuan itu kan tadi sudah disampaikan sama Pak Polisi tadi bahwa dia ini adalah pasien rumah sakit jiwa. Jadi saya kira itu masih sampai di situlah. Dan untuk mengaku komunis juga, terus komunis itu di mana sekarang? Berarti dia apakah dia mendapat paham komunis? Apakah dia organisasi komunis? Kalau ada organisasinya di mana? Kalau pahamnya belajar di mana? Kan panjang untuk membuktikan aku komunis. Itu kan panjang. Aku komunis itu berarti aku organisasi, adalah anggota organisasi komunis. Aku mengikuti paham komunis. Paling tidak kan dua itu. Kalau aku mengikuti paham komunis, di mana dia belajarnya? Baik. Kalau aku anggota komunis, di mana anggota organisasi komunis itu ada? Kan bisa ditelusuri itu kalau memang ada. Baik, dan sudah bergabung juga bersama kami korban penyerangan dalam hal ini merupakan Ustadz Abu Syahid Caniago. Selamat sore Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah bisa mendengar suara saya? Selamat sore Pak Ustadz Abu Syahid Caniago. Baik, tampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan Ustadz Abu Syahid Caniago. Saya kembali ke Prof. Haryono dari BPIP. Apa kemudian yang akan dilakukan BPIP dengan adanya pengakuan bahwa komunisme ini masih ada di Indonesia? Ya, tentunya kita sejak awal kan sepakat secara hukum positif komunisme sudah dilarang di Indonesia. Tapi juga tidak boleh reaktif apakah betul sebagaimana tadi disampaikan Pak Laksda Sulaiman bahwa pengakuan ini benar atau enggak. Yang ini yang perlu kita cek. Nah, mudah-mudahan melalui media sosial termasuk pemberitaan dan diskusi kita di iNews ini bisa mendewasakan masyarakat supaya tidak reaktif. Karena kalau kita langsung percaya, ya apapun, kita itu negara hukum. Maka justru di sini kasus penyerangan, siapapun yang menyerang, tak peduli dia yang mengaku komunis atau yang lain, harus dilakukan atau tidak secara hukum. Karena yang bersangkutan mengaku komunis, tentunya kita sebagai pihak kepolisian, sebagai penegak hukum, maka tugasnya tidak hanya sekedar melakukan penyelidikan secara ilmiah, tetapi dalam aspek penyerangan, tapi juga aspek ideologi. Nah ini sebagaimana yang saya setuju dengan Pak Laksda bahwa betul, ya. Kalau melakukan itu, apakah dari bacaan atau dari virtual seperti teman-teman kita kelompok ISIS dan sebagainya itu ada kaderisasi dari partai itu dan seterusnya. Kalau kita tidak bisa melakukan deteksi terhadap apa yang terjadi, kita
unik gitu loh, jadi ironis. Tapi yang jelas BPIP akan tetap harus utamakan Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara yang Baik, masyarakat perlu waspada tentunya dengan pengakuan komunis oleh pelaku penyerangan ini. Saya ingin coba kembali menyapa Ustadz Abu Syahid Caniago. Selamat sore Pak Ustadz, sudah bisa mendengar suara saya? Selamat sore, Pak Ustadz. Baik, sepertinya masih belum bisa mendengar suara kami dari studio Ustadz Abu Syahid Caniago yang merupakan korban penyerangan. Saya ingin coba kembali menyapa Kabid Humas Polda Kepulauan Riau. Pak Hari masih bergabung bersama kami. Bisa dengar suara saya, Pak? Ya. Baik, Pak Hari, informasinya polisi juga hari ini memeriksa rumah pelaku. Apa saja yang ditemukan dalam pemeriksaan ini? Baik, jadi untuk pelaku H yang bersangkutan ini tinggal ya di bangunan kosong yang ada di wilayah Sejodo Batu Aji, ya. Dan memang dari lokasi yang kita datangi untuk melihat secara dekat dan mencari alat bukti maupun barang bukti yang ada di lokasi di mana tempat tinggal pelaku setiap hari di sebuah rumah kosong atau di sebuah bangunan kosong yang ada di wilayah Sejodo. Namun kami belum menemukan hal-hal yang menurut kami ini bisa membuat ataupun menambah alat bukti maupun barang bukti dalam rangka penyelidikan kasus ini. Jadi pelaku ini tidak memiliki tempat tinggal permanen, begitu Pak? Benar Mbak, jadi selama di Batam pelaku ini tinggal di sebuah bangunan ya yang boleh dikatakan ini seperti bangunan-bangunan liar yang ada di wilayah Sejodo. Baik, saya coba kembali menyapa Ustadz Abu Syahid Caniago yang terhubung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik Pak Ustadz, langsung saja saat ini bagaimana kondisi Anda? Apakah sempat mengalami luka akibat penyerangan yang Anda alami? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waalaikumsalam. Bapak-bapak semua yang kami hormati yang ada di sana. Alhamdulillah kondisi kami saat ini mulai membaik ya. Duh, panas. Sempat mengalami luka Pak pada saat penyerangan? Sedikit lebam saja di pipi bagian kiri. Baik, Pak Ustadz, pada saat pelaku ini melakukan penyerangan, apakah sempat menyatakan atau mengeluarkan pernyataan tertentu? Enggak ada. Pelaku begitu masuk ke dalam masjid, langsung berlari mengejar kami yang sedang menyampaikan materi ceramah waktu itu. Dan tidak ada satu kata pun yang dikeluarkan. Baik, apakah Anda ataupun jemaah di masjid tersebut kenal atau mengetahui sosok pelaku ini, Pak? Satu orang pun di antara kami tak mengenali pelaku dan benar-benar asing bagi kami. Setelah penyerangan ini, apakah Anda sempat bertemu kembali dengan pelaku? Sempat. Kami sempat bertemu sebentar di Polresta Barelang saat polisi melakukan penyelidikan. Sempat berkomunikasi dengan pelaku, Pak, pada saat itu? Enggak ada. Hanya sebatas melihat sekilas begitu. Baik, Pak Ustadz, bahwa kemudian pelaku ini mengaku sebagai komunis. Tanggapan Anda sendiri seperti apa? Ya, kami tidak bisa memberikan komentar lebih ya. Cuma waktu itu sempat pelaku bilang saat di Kapolsek ya, sebelum dipindahkan ke Polresta Barelang, ketika polisi menanya, kamu agamanya apa? Saya nggak ada agama.
kemudian di Kapolres Tabarelang ada polisi yang menanya, kami mendengar, kenapa kamu menyerang Ustadz? Dia bilang, saya benci Islam, saya benci ulama. Dan ya itu yang disampaikan. Baik, pasca penyerangan ini, Pak Ustadz, apakah Anda saat ini sudah kembali aktif atau mungkin ada rasa takut, rasa trauma yang dialami? Ya, kekhawatiran itu tentu ada ya. Kalau trauma mungkin tidak, karena trauma sifatnya berkepanjangan, tapi shock dengan keadaan seperti ini ya. Dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat kami akan kembali beraktivitas seperti biasa, menyampaikan pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah di beberapa tempat. Baik, saya ingin kembali ke Pak Soleman. Pak Soleman, dengan adanya rangkaian penyerangan Ustadz akhir-akhir ini, kita tahu ada penembakan Ustadz di Tangerang, kemudian penyerangan Ustadz Caniago di Batam. Apakah ada efek domino yang perlu kita waspadai ke depannya dalam waktu dekat? Saya kira Ustadz ini kan sebagai orang terkenal ya. Jadi sebagai orang terkenal, sebagai pohon semakin tinggi juga angin semakin kuat bertiup. Jadi Ustadz ini sebagai orang terkenal ya juga harus berhati-hati. Karena pasti ada orang juga yang tidak senang. Jadi itu sudah hukum alam ya. Semakin tinggi pohon, semakin kuat angin bertiup. Demikian juga dengan para Ustadz ini. Semakin terkenal seorang ustadz, semakin juga banyak ada orang pihak-pihak yang tidak senang. Sehingga ini harus berhati-hati. Itu saja saya kira yang, dan ini saya kira kan tidak terjadi sama ustadz, semakin tinggi pohon semakin kuat angin bertiup. Siapa saja yang semakin tinggi, dulu Pak Wiranto juga kan diserang juga. Jadi itu sudah hukum alam. Sehingga kita harus berhati-hati. Kita jangan kita menyerahkan keamanan kita kepada orang lain, tapi kita sendiri harus berhati-hati. Apalagi sudah ada beberapa kasus seperti itu, ini merupakan peringatan, saya kira itu perlu kehati-hatian. Bukan takut, tapi perlu kehati-hatian, saya kira itu. Artinya menurut Anda penyerangan semacam ini tidak secara khusus menyerang tokoh agama saja? Oh iya, tidak hanya sebagai seorang tokoh agama, itu bisa terjadi kepada saya, siapa saja. Pak Wiranto dulu aja juga diserang seperti itu, kan ditikam juga, mau naik helikopter, kan begitu. Bisa saja. Baik, Prof. Haryono, terkait pengakuan pelaku yang disampaikan oleh Ustadz tadi yang mendengar bahwa pelaku mengaku tidak memiliki agama, benci Islam dan sebagainya. Apakah Anda melihat ini memang masih ada PR besar bagi BPIP untuk kemudian memaksimalkan pembinaan ideologi Pancasila? Ya, jelas PR yang pertama di era digital ini kita harus hati-hati, waspada dan melakukan verifikasi berita. Sehingga kalau ada orang yang mengaku dia komunis, itu komunis sungguhan tidak. Ini yang pertama justru yang harus kita lakukan. Supaya kita sebagai sebuah bangsa tidak mudah saling curiga, bahkan mungkin nanti saling memerangi dan saling menebar kebencian antar sesama elemen bangsa. Terlepas ada penyerangan itu atau tidak, BPIP punya tanggung jawab untuk mengarus utamakan nilai-nilai Pancasila, baik Pancasila sebagai dasar negara yang harus dilaksanakan oleh para penyelenggara dan aparatur negara, maupun Pancasila sebagai pandangan hidup yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Sehingga disinilah tantangan kita bersama, karena Pancasila itu pada prinsipnya ada dua ketika disepakati para pendiri bangsa, yaitu ideologi yang bisa menyatukan semua elemen bangsa dan ideologi yang bisa membawa kemajuan bagi bangsa. Maka kalau prasangka, kecurigaan di antara sesama elemen bangsa kita itu tinggi, negara lain sudah ngomong planet Mars dan seterusnya, kita masih saling curiga dan berdebat tentang siapa yang menjadi warga negara kelas 1 dan selalu mencurigai elemen lain. Maka dua-dua ini harus dilakukan secara simultan. Baik persatuan dan kesatuan bangsa harus kita jaga, sisi lain juga kita juga harus berusaha mengelola dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi agar kita bisa berdaulat. Karena kalau energi kita habis untuk ini, saya khawatir nanti kita justru nggak maju-maju dan berbahaya bagi kita semua. Terima kasih. Baik, Mbak. Masyarakat perlu mewaspadai jika ada pengakuan-pengakuan komunis, perlu ada verifikasi terlebih dahulu tentunya. Terima kasih Prof. Haryono, Laksda TNI Soleman B. Ponto, kemudian juga Kombes Pol Hari Golden Heart dan Ustadz Abu Syahid Caniago sudah bergabung bersama kami di AINI Sore.